Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Rizky Flowers, dan kali ini saya bakal update lagi tentang Enozi hidroponik Samarinda. Ya, jadi di sini saya akan bahas tentang bagaimana sih hidroponik yang saya gunakan, sistem Wicks sederhana, dan bagaimana penanganannya yang biasa saya lakukan setelah hujan. Jadi ini ya, saya buka dulu dengan video semaian saya. Dan ini ya, mataharinya kan dari sana nih, pagi nih, jam 10-an. Jadi kalau biasanya dia ngikutin arah cahaya matahari sih, jadi dia agak pasti miring ke cahaya matahari gitu. Untuk video selengkapnya mengenai pengalaman semaian saya ada di video yang lain, silahkan dicek ya. Oke, tadi yang sebelumnya itu di tempat semaian. Jadi itu di bawah 10 hari saya masih taruh di tempat yang tadi, karena itu masih belum cukup tahan dengan panas yang terlalu terik dan juga hujan. Dan ini juga sebenarnya pas hujan tadi malam itu saya tidak taruh langsung di ini, kan langsung atas ya, tanpa atap. Jadi ini baru saya jemur, baru saya pindahkan. Sebelumnya itu saya taruh di situ supaya menghindari hujan di malam hari, dan benar saja tadi malam tuh sekitar subuh sampai jam 9 itu hujan yang cukup deras. Jadi ini datanya, yang ini daerah sini itu dia sudah umur 10 hari dan 10 hari dari semai, dan baru pindah ke netpot ini 3 hari yang lalu. Dan ini baru yang tadi pagi. Jadi saya, supaya dia cepat tumbuhnya, saya langsung kenakan sinar matahari aja. Dan juga yang penting tuh airnya tercukupi. Ya, kelihatan ya, saya masih menggunakan kain flanel. Itu kita ke tempat selanjutnya. Dan juga ini ya, bisa dilihat sebelumnya sini banjir, tapi sudah cukup surut, menggenang ya air, menandakan bahwa tadi malam tuh hujan deras. Dan ini dia tempat dimana nanti yang di tempat sebelumnya, kalau sudah cukup kuat sekitar 1 minggu lebih lah ditaruh di tempat yang sebelumnya tadi, baru saya taruh di sini. Jadi di sini full sistemnya sama, cuman dia tanpa atap. Dan kalau malam hujan ya, kalau siang hujan ya, pokoknya ngikutin cuaca. Pokoknya di sini yang sudah kuat-kuat lah. Nah, di sini tentunya kalau sudah habis dari hujan, ini saya pakai ini supaya dia tidak langsung kena air ya tadi. Jadi tentunya airnya tuh full, bakal tumpeh-tumpeh lah bahasanya, bakal full. Ini box yang lain yang saya gunakan untuk menampung air hujan tadi. Tuh banyak ya air hujan. Ini juga contohnya pasti full itu, sampai meluber ke atas. Ini tidak bagus ya teman-teman kalau misalnya air sebanyak ini, karena nanti bakal ini ya, mungkin, dan fokus ya. Jadi yang saya harapkan itu airnya di sini ya, atau di sinilah, atau mengenakan rok, atau kena rock wool sedikit. Soalnya nanti kalau dia merendam sampai ke atas ini, dia tidak bagus ya, karena ya bahasanya tanaman juga butuh bernapas ya untuk akarnya. Jadi nanti kalau terlalu tertutup air, nanti dia tidak bisa bernapas. Lalu juga karena ini air sebelumnya di bawah, maksudnya tidak sebanyak ini, dan ditambah dengan air hujan, jadi tentunya ppm-nya akan turun. Kemarin ppm-nya sekitar 900-an. Jadi kita cek sekarang berapa ppm-nya. Ya, ini ada TDS meter, dinyalakan dulu baru kita masukkan. Di sini saja. Iya, saya hold. Lihat berapa? Mudah-mudahan kelihatan ya. 276. Ya. Jadi dari 900 jadi 200. Jadi ini biasanya yang saya lakukan adalah ini airnya dikeluarkan dulu, ditampung di tempat yang lain. Karena ini ya bagus ya, airnya tuh walaupun ppm-nya rendah, tapi ini air hujan gitu, masih bagus buat dipakai lagi. Jadi nanti air yang dari sini, dari situ yang kebanyakan, saya pindah ke box yang lain yang belum ada tanamannya.
saya simpan. Nanti misalnya ini sudah siap pindah atau mungkin sudah ketuaan untuk di tempat yang seperti ini, misalnya sudah berdesak-desakan gitu kan, dipindah ke box yang lebih jarang gitu. Jadi ini jaraknya sekitar 12 sentian lebih untuk kotak, untuk lubangnya gini. Jadi nanti airnya yang kelebihan itu taruh di sini, terus juga diatur ppm-nya baru di tempat, baru untuk tempat tanaman yang lain gitu. Jadi ya jangan dibuang ya, sayang gitu. Air hujan ini bagus buat tanaman. Kalau misalnya mau pakai ini kan setelah hujan, kalau misalnya kita pakai air ledeng gitu kan, ternyata itu kurang bagus ya daripada air hujan. Jadi lebih bagus air hujan. Air ledeng itu bisa dipakai, cuman ditampung dulu, habis itu didiamkan sampai ya sekitar 1 minggu lah, biar kaporitnya mengendap yang zat-zat yang tidak dibutuhkan untuk tanaman itu bisa mengendap. Itu beda ya, kalau air hujan ya langsung pakai aja, langsung kasih nutrisi, ppm-nya sesuaikan. Yang misalnya di sini kan 800 sampai 900 lah. Kalau di pembesaran biasanya saya 1000-an, 1100 gitu. Oke, dan juga bisa kita lihat lagi tentang, dan kelihatan ya, kelihatan enggak sih? Ini dia, ini baru dipindah sekitar beberapa hari yang lalu sih. Harusnya cukup kuat ya, dan memang cukup kuat sih. Cuman ini ada beberapa ya, pastilah kalau hujan deras beberapa rokulnya tuh dia pasti akan, kalau akarnya belum cukup mengikat, dia rokulnya kayak hancur gitu. Ini mungkin ada beberapa yang tewas ini mungkin saya, mudah-mudahan kelihatan ya. Saya tidak terlalu kelihatan nih soalnya silau, soalnya HP-nya tidak layar AMOLED ya, jadi inilah. Nah, ini bukan jamur ya teman-teman, ini apa, bekas styrofoam, serbuk styrofoam yang belum dibersihkan, belum sempat saya bersihkan. Tapi ini tidak masalah. Terus juga nih, rokulnya agak-agak hancur, dan tanaman ini ya mungkin belum bisa beradaptasi. Bisa juga karena saya kecepatan pindahnya ini. Tuh. Biasanya ini kalau kayak gini sudah saya lenyapkan sih, karena tidak bagus lagi sudah. Kalau tumbuh pun dia tidak maksimal. Tuh. Yang tahan, yang sudah tahan dengan panas dan hujan ya, berarti yang ini contohnya. Tuh. Ini sedikit layu karena lagi siang ya. Tuh akarnya sudah ada gitu kan. Sudah ke kain flanel. Jadi ini yang bertahan gitu, ini yang kuat gitu. Ini tetap teruskan sampai dia besar, sampai panen. Ini berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 3 mingguan dari semai. Pindah ke sini sudah seminggu lebih rasanya. Ya, ini dia contoh yang bagus. Iya teman-teman, itu tadi sawi, sekarang ini kangkung dan juga bayam. Untuk bayam saya cenderung untuk membiarkan ya, karena dia cenderung kuat gitu. Tapi kalau masih kecil kayak gini saya tetap akan mengurangi airnya, sesuaikan. Mudah-mudahan cerah ya warna videonya. Nah, saya sesuaikan dengan ukuran agar akarnya masih bernapas, karena kan akarnya masih sedikit dan juga butuh oksigen yang optimal lah. Tapi kalau sudah sebesar ini saya tidak urus. Yang penting nutrisinya ada lah gitu. Kalau kangkung seperti ini saya biarkan aja sebenarnya, sudah cukup bagus. Sebenarnya sudah siap makan sih, cuman saya biarkan aja. Dan juga untuk bayam ini kan sangat tua sekali ya, sampai ada ininya. Memang saya biarkan sih buat ya, saya pengen lihat aja kalau bayam dibiarkan beberapa lama tuh hasilnya kayak apa. Tapi tetap ya nutrisinya tuh harus tetap ada lah gitu. Yang pasti ppm-nya berendah, jadi mungkin saya tambahin nanti beberapa mili itu per boxnya. Biasanya per box ini 1 mili itu buat 1 liter, 5 mili AB mix itu untuk 1 liter. Jadi ini berapa liter ya? Biasanya saya 1
sekitar 50 mili mungkin satu box ini, 50 mili. Kadang di bawah itulah, karena ini kan sudah besar juga, udah usah terlalu banyak nutrisi menurut saya. Karena juga ini kan bukan buat jual, buat diri sendiri aja. Oke, ini juga ya teman-teman, salah satu hambatan kalau misalnya kita nanam di tempat yang lapang tanah kayak gini. Di tempat tetangga situ ada ayam, jadi dia kadang kesini matokin tuh, dia jadi seperti ini. Itu yang penting dia ndak matoki tanamannya sih, sudah cukup aman lah ya. Tapi ini sempat beberapa box itu dipatokin terus sampai roboh ya. Yang saya bisa lakukan cuman ganti kakinya doang, kaki box itu. Dan ini box yang di bawah ini saya dapat bekas semua ya, ndak ada saya beli, rugi kalau beli. Dapat semua, di banyak orang-orang buang itu bekas box. Box buah mungkin jarang sih box buah, adanya tuh box bekas kulkas, box bekas apa gitu kan, mesin cuci gitu. Yang bawahnya saya potong jadikan kaki gitu kan tuh. Dan ini salah satu permasalahan ya, pemecahan masalahnya ya saya pakai ini. Yang penting bekas lah, kayu-kayu ini bekas buah juga buat bawahnya gitu, biar tidak dipatoki ayam. Ya ini yang sudah ya, terlalu cerah kali. Nah ini dia, agak layu ya, wajar lah ya, wajar sebenarnya. Nah ini dia, ini jadikan masalah ini. Saya belum mempelajari ini kenapa, tapi yang jelas ini kalau nggak salah tibur namanya ya. Nantilah saya bakal cari tahu. Jadi ini ya bisa jadi salah satu pembelajaran. Mungkin ada beberapa masalah kenapa seperti ini, nanti bakal saya cari tahu deh. Jadi dia ini juga kenapa jadi agak kuning seperti ini ya, kurang tahu juga ya saya. Nih, makanya saya bakal update terus tentang perkembangan tanaman saya. Video ini sebenarnya buat sih, sebagai dokumentasi saya aja. Cuman kalau teman-teman sedang nonton ya bagus lah, supaya bisa saling sharing itu, mungkin di komen saya kasih pendapat dan kasih saran gitu. Bagus kalau seperti itu. Ini selada uji coba ya, karena saya tahu kalau nanam di sistem wood itu tidak bakal optimal untuk selada. Dan ini dia kekurangannya mungkin ya sistem wood. Dia tuh habis hujan box-boxnya penuh, terus dipindahin, airnya isi nutrisi lagi satu-satu. Itu sih kerugiannya sistem wood yang tanpa atap. Kalau batap ya bagus aja sih. Dia ngaturnya sesuai dengan, kalau airnya kurang yang nambahin, mungkin setiap seminggu 2 kali mungkin cukup lah. Tapi ya kalau hujan kayak gini ya, kalau hujannya 5 kali seminggu ya 5 kali. Ngatur ppm dan ngatur jumlah nutrisinya, ngatur jumlah airnya biar akarnya tuh bisa tetap bernapas. Dan juga malam nih banyak siput, kadang kodok juga ada ya, ayam lah ya, belalang yang makanin. Tapi ya belum masif sih. Dan juga yang masalah yang parah tuh misalnya kayak siput, ulat. Dan sekarang ini masih ya, kurang ulat. Ada pernah di bulan-bulan kemarin tuh ulat banyak betul, dan itu cukup menyusahkan sih. Tapi tidak masih banget, masih ada beberapa yang bisa dijual lah, bisa dimakan gitu. Ya gitu dulu update buat Inozi hidroponik kali ini. Terima kasih kalau sudah menonton sampai sekarang. Nah itu dia tuh, kalau ada kupu-kupu udah lama bakal ada ulat biasanya ya. Di balik keindahan ada sesuatu yang menyusahkan buat para petani ya. Terima kasih ya teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik, salam petani milenial.